Baik, untuk intellectual structure artinya kita melihat suatu kumpulan artikel atau jurnal berdasarkan pengetahuan, berdasarkan basis pengetahuan. Nah, di sini dapat kita lihat di intellectual structure ada dua subbab, yakni kositasi network atau jaringan kositasi, kemudian historiograf. Untuk jaringan kositasi sendiri ini ada 3 tab, yakni network, table, dan degree plot. Kemudian di kanan ada option, ini yang akan menentukan tampilan dari masing-masing tab ini. Di sini terdapat beberapa buah titik yang menunjukkan hubungan dari masing-masing artikel, ya, yang artinya masing-masing artikel ini saling mensitasi, dan hubungan tersebut dapat dilihat dengan warna merah dan garis-garis ini. Kemudian untuk mengganti ini, jika ini diganti maka tampilan yang sebelumnya akan berubah. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke paper, ini berdasarkan artikel. Nah, di sini juga terdapat metode parameter dan graphical parameter yang akan menentukan apa yang akan ditampilkan di tab ini. Kemudian di tab sebelahnya, yakni table, ini ada bentuk tabel dari yang sebelahnya. Kemudian degree plot juga sama, namun ia berbasis diagram. Kemudian lanjut ke historiograf. Historiograf ini menampilkan artikel dan tahun artikel tersebut terbit. Di sebelah kanannya juga terdapat graphical parameter yang bisa diatur untuk menampilkan dokumen title atau judul dokumennya seperti ini. Nah, kemudian ada tab tabel untuk melihat plot. Tab plot ini dalam bentuk tabel. Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait dengan salah satu tab di aplikasi Biblioshiny atau salah satu fungsi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada tab yang bernama Social Structure. Ada tab yang namanya Social Structure. Nah, di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman semuanya cara kerja atau apa sih tab Social Structure itu. Nah, sesuai dengan namanya, Social Structure ini adalah, atau bisa disebut dalam bahasa ini adalah struktur sosial. Jadi struktur sosial ini adalah struktur yang menunjukkan bagaimana si pengarang atau si lembaga yang berhubungan dengan orang lain dalam bidang penelitian ilmiah gitu. Nah, ya, terus struktur sosial yang paling umum digunakan ini adalah jaringan co-authorship. Ini adalah pendapat dari Peters tahun 1991.
Lalu dengan jaringan co-authorship tadi, kita dapat menemukan misalnya kelompok penulis biasa, terus penulis yang berpengaruh, lalu komunitas penulis yang tersembunyi, dan lembaga-lembaga terkait di bidang penelitian tertentu dan lain-lainnya. Nah, langsung saja kita coba untuk menggunakan salah satu fungsi dari social structure ini. Nah, pertama, di sini ada yang namanya ini collaboration network. Sesuai dengan namanya, collaboration network ini adalah jaringan yang menghubungkan dan kalau di sini kan contohnya ada field atau kita ini ingin mencari jaringan ini dalam ranah apa gitu. Nah, ini kan dalam bentuk negara. Di sini kita bisa menentukan penulisnya siapa, institusinya siapa apa aja, lalu negaranya apa aja yang bekerja sama. Sesuai dengan namanya aja collaboration, bekerja sama. Nah, di sini jika kita mencari berdasarkan penulis, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada penulis-penulis yang saling bekerja sama untuk yang sering bekerja sama gitu ya, namanya juga collaboration. Lalu di sini ada juga dan lainnya sebagainya. Lalu bagaimana jika kita mencarinya dalam ranah institusi? Nah, di sini, institusinya di sini cuma ada 3 ya, atau yang bekerja sama cuma ada 3. Di sini ada IGU Milton Duration. Lalu di sini di yang hijau ada Osaka dan bekerja sama dengan University of Electrocommunication. Lalu di sini ada juga Shenzhen International, Zhejiang University, and South China University of Technology. Dan terakhir di sini ada Marwadi dan Bennett University. Ya, untuk negaranya juga sama saja. Jika kita mencarinya berdasarkan negara, nah seperti ini. Kita akan mengetahui negara-negara mana saja yang berkolaborasi untuk membuat artikel atau yang bekerjasama dalam penelitian. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat dalam bentuk tabel. Jika teman-teman tidak paham nih tadi dalam bentuk jaringan seperti apa, nah teman-teman di sini bisa lihat dalam bentuk tabelnya seperti apa. Lalu berdasarkan derajat plotnya juga seperti apa. Nah, di sini yang paling tinggi nih China. Derajat plotnya 1, Amerika 0,5 dan seterusnya. Dan Indonesia berada di derajat plotnya ini 0,198. Tuh. Oke. Lalu selanjutnya ada yang namanya itu collaboration world map. Nah, sama seperti tadi ya. Jika kalau tadi kan bentuknya dalam jaringan. Nah, di sini bagaimana dalam bentuk world map-nya atau peta dunianya. Nah, di sini kita bisa melihat yang garis merah ini yang tebal. Ini kolaborasi atau kerjasama antara USA dengan China. Nah, ini kita bisa melihat kolaborasi dengan China dan dengan negara-negara lainnya. Itu untuk collaboration world map. Dan untuk tabelnya kita bisa lihat di sini karena tadi paling tebal, ternyata China dan USA itu frekuensinya adalah 3. Sisanya ada yang 2, ada yang 1. Nah, begitu untuk contoh dari atau penjelasan singkat mengenai social structure. Nah, di sini jika teman-teman bertanya-tanya dari tadi ini menggunakan artikel apa, nah di sini saya menggunakan artikel logical thinking. Nah, jadi nanti ini prasyarat untuk bisa melakukan hal yang seperti tadi, teman-teman perlu
butuhkan bibliometrics dari logical thinking ini filenya. Dan ini bisa didapat dari Scopus dan web lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat selain Scopus ada Dimension, Lens, PubMed, Concurrence, Web of Science dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan teman-teman dapat di file bib-nya ini dari mana. Begitu. Mungkin sekian dari aku untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal ucapan, kata dan lain sebagainya.